Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Zahra dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua hukum pidana yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH. KUHP bersumber dari hukum Belanda namun disesuaikan dengan negara Indonesia. Terdapat perbedaan antara pidana Belanda dan pidana Indonesia, yaitu pidana Indonesia masih menganut hukum pidana mati. Lalu, pidana adat lebih tua. Bentuknya adalah kerajaan. Pidana adat hanya berlaku di waktu dan tempat tertentu. Ada yang dinamakan dengan restoratif justice, yakni menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu ada pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Yang pertama, bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, yaitu dalam buku 1, yaitu pasal 1 hingga pasal 103. Lalu ada bagian khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 hingga pasal 488 tentang kejahatan, dan di buku 3 pasal 489 hingga pasal 569 tentang pelanggaran. Lalu berlakunya hukum pidana. Yang pertama, menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Lalu dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang pertama, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Yang kedua, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dan yang terakhir, sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Dan yang kedua, menurut tempatnya atau locus delicti. Locus delicti dibagi menjadi 3. Yang pertama, daratan negara. Yang kedua, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum Indonesia. Dan yang ketiga, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas personal. Yang ketiga, asas perlindungan. Yang keempat, asas universalitas. Dan yang terakhir, ekstradisi.